Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan pimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa atas kasih setiamu bagi kehidupan kami sampai detik ini. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah firman-Mu ini Bapa dapat memberkati hidup kami sepanjang hari ini dan seterusnya, dan dapat kami bagikan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Allah Bapa. Sertailah kami ya Allah Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini bertemakan Jangan Menjadi Bodoh, yang terambil di dalam kitab Amsal dalam pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Bapak Ibu yang terkasih, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menegur dengan keras, "Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Selaku orang Kristen, mungkin kita akan tersinggung jika dikatakan orang bodoh. Tapi kenyataannya, memang tidak sedikit orang Kristen yang demikian. Menurut pendapat orang kebanyakan, kata bodoh berarti tidak mudah memahami, tidak berpengetahuan, berpendidikan rendah, atau tidak pernah mengecap bangku sekolah. Sedangkan lawan katanya adalah pintar. Maksud dari ayat tersebut di atas sama sekali tidak menyinggung seberapa tinggi tingkat pendidikan atau kecerdasan seseorang. Namun, menggambarkan tentang keadaan di saat seseorang tidak menyadari sesuatu hal sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi, ini lebih menekankan pada kualitas hidup seseorang. Dalam menjalani hidup ini, kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ketika kita membuat pilihan yang benar, berarti kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Kalau kita sudah tahu bahwa hal itu salah, berdampak buruk, merugikan, dan bertentangan dengan firman Tuhan, tapi masih saja kita perbuat, inilah yang disebut kebodohan atau tindakan bodoh karena kita telah salah melangkah. Dan jika kita tidak segera menyadarinya dan terus saja melakukan kebodohan, kita ini disebut sebagai orang yang bebal. Sebab hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan di dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan tak pernah berhenti mengingatkan kita supaya kita tidak berlaku bodoh. Karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang baik bagi anak-anaknya. Masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu dapat membacanya di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Hidup yang diberkati, keberhasilan bukan kegagalan, rumah tangga yang bahagia, bukan berantakan, tetapi seringkali rencana Tuhan kita gagalkan melalui perbuatan-perbuatan bodoh kita. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, yang diperdaya oleh iblis akibat dari kebodohannya. Mereka harus menanggung akibat-akibat dari ketidaktaatannya. Bapak Ibu yang terkasih, selama kita masih bersandar pada pengertian kita sendiri, hidup dalam daging, dan tidak tunduk pada pimpinan Roh Tuhan, kita disebut sebagai orang bodoh. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa yang telah menyertai kami
dalam pembacaan firman-Mu, dalam merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini Allah Bapa. Biarlah kami belajar banyak hal di dalam perenungan kami pada pagi hari ini Allah Bapa. Biarlah kami tidak bodoh di dalam mengambil keputusan, biarlah kami tidak bodoh untuk melakukan hal-hal yang sudah kami tahu itu salah, tapi kami masih melakukannya Allah Bapa. Biarlah kami dapat cerdas dan pintar di dalam melakukan tindakan kami Allah Bapa. Biarlah kami tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing Allah Bapa. Biarlah Engkau juga Allah yang selalu senantiasa mau menyertai kami dan selalu mau mengingatkan kami untuk kami tidak berbuat tindakan yang bodoh ya Allah Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini Allah Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, atau di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan pada hari ini Allah Bapa. Engkau Allah yang sungguh luar biasa yang selalu mau menyertai kehidupan kami Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.